Halo guys, jadi sekarang gue lagi di daerah Seminyak di Bali ya. Dan gue mau ke satu cafe gitu yang kayaknya sih ini kalian lihat sendiri nanti deh ya. Ini tuh kayak gue harus bilang apa ya, kayak unik, aneh dan speechless. Langsung lihat aja ya. Ya harusnya kalian tahu kan dari judul ataupun dari thumbnail videonya ya. Cuman ya kita langsung aja. Nih gue udah sampai sebenarnya. BTW Bali panas banget sekarang. Gila, panas itu tuh nyengat banget deh. Ini daerah Seminyak ya, daerah yang sangat-sangat turis. Kalian harusnya kalau misalnya udah familiar banget sama Bali, tau lah ya daerah ini. Nah, kita langsung aja ya, kita ke kafenya. Jujur waktu gua ini kafenya sebenarnya udah lumayan lama sih. Tapi waktu gua baru tahu, langsung gua tertarik untuk bikin vlog kesini, bikin konten gitu ya. Ini kita coba masuk ya, tapi ini sepi banget sih, gue nggak tahu ini dia buka apa enggak. Kita coba aja ya guys ya. Buka ya mbak? Oke. Aku izin sambil videoin nggak apa ya? Nggak apa ya? Oh iya. Di sini menunya ada apa aja mbak? Menunya ini. Coba aku lihat ya. Ya. Itu menu untuk wafelnya. Kita juga ada coffee and teh. Di sini berarti specialty-nya emang waffle ya? Iya. Oh. Nah, ini kalian lihat ya, bentuknya pun juga memang sesuai dengan nama kafenya ya. Jadi memang dibuat dari alat kelamin bentuknya. Oh, ada souvenir juga ya. Jadi ini kalau yang ini warna-warnanya agak cerah ini sabun sih. Oh, ini sabun. Ini sabun. Tapi di awal kita ada masalah sih kak. Oh, ada masalah. Iya. Maksudnya? Di awal ada penolakan dari beberapa pihak. Oh, oke. Sama keamanan sih bisa diterima karena sebenarnya ini cuma untuk makanan aja kan. Terus konsepnya fun. Konsepnya fun ya. Konsepnya fun, nggak ke yang vulgar atau gimana itu. Walaupun memang bentuknya kayak gini gitu ya. Karena mungkin ini yang pertama di Indonesia. Yang pertama di Indonesia ya? Iya. Oh. Jadi ada 3 outlet yang seperti ini, satu di Italia, satu di Australia, dan satu lagi kita di Bali. Oh, baru 3? Italia, Australia, di Bali? Ya, betul. Waktu itu pro kontranya tuh kayak gimana mbak? Maksudnya apakah langsung dari masyarakat Bali aslinya atau mungkin lebih ke dari media sosial apa gimana? Nah, kalau media sosial nggak terlalu ya, itu lebih kayak ke orang-orang pecanang gitu kayak iya. yang keamanan yang daerah sini. Tapi padahal waktu itu memang izinnya udah dapat sebenarnya. Udah dapat, tapi waktu udah buka baru muncul pro kontranya ya. Terus caranya supaya akhirnya bisa diterima tuh gimana? Kayak kita mediasi aja sih. Jadi kayak ada beberapa yang mereka nggak pengen, misalnya kalau kakak lihat di ke Australia itu lebih vulgar, jadi dia kayak cara apa ya dia ngelayanin customernya itu lebih vulgar. Kalau di sini kita nggak gitu. Oke. Kesepakatan seperti itu ya. Kita lebih ketimurannya tetap dijaga. Disesuaikan sama budaya kita ya. Iya. Tapi sebenarnya ini kan udah agak lama ya, Mbak ya? Dari 1 tahun 5 bulan. 1 tahun 5 bulan. Itu kalau yang waktu buka tuh antusiasnya gede? Iya, antusiasnya gede. Tinggi ya? Sampai sekarang sebenarnya masih, cuma kalau siang biasanya nggak terlalu ramai. Sore mulai dari jam 4 sampai dengan malam. Baru-baru ramai gitu ya? Rata-rata asing apa lokal? Tergantung season liburnya kak. Kalau misalnya sekarang karena lokal belum libur anak-anak, jadi lebih banyak turis. Lebih banyak turis ya? Dan buat turis biasanya memang menarik ya, kayak gini-gini ya. Iya. Di sini ada minumnya juga nih. Ada milkshake, ada kopi, ada jus. Dan ada tempat buat dine-in ya? Boleh ke atas. Oh, aku lihat coba ya. Kita lihat dulu deh, guys. Habis itu kita pesen. Jadi konsepnya tuh unik banget sih. Dan tadi kata mbaknya memang ini pertama ternyata ya di Indonesia gitu.
Oh ini kayak gini nih guys, lantai 2-nya. Jadi dia proper sebenarnya, bisa dine in juga walaupun dari luar. Itu memang kita ngeliatnya mungkin kayak cuman stall doang gitu ya, karena memang masuk ke dalam gitu. Dengan konsep yang masih pink ya kan, terus dengan tulisan-tulisan seperti ini. Jadi memang colorful sih. Terus ada bunga-bunganya gitu. Oke. Lucu sih, lucu banget. Jadi memang ini ya buat fun aja gitu ya sebenarnya. Ya kita pesen dulu ya. Oke, gue mau nyobain si wafelnya nih sekarang. Bentuknya memang dia lucu sih. Dia disajikan dalam pakai stick gitu. Dan ini gue milihnya yang laki-laki. Terus tadi ada juga yang perempuan, yang kalian lihat gambarnya di bawah itu. Tapi satu gini itu dijual seharga 50.000 untuk satu porsinya. Nah, kayak tadi gue bilang di bawah sih, kalau misalnya menurut gue yang alat kelaminnya laki-laki ini tuh ini kayak lebih besar dan lebih mengenyangkan gitu sih kalau menurut gue ya. Cuma nggak tahu deh. Tadi gue mesen yang naked. Itu tuh pakai dip in white chocolate, ada white coklatnya, terus ada karamelnya juga. Sebenarnya ada kacangnya, tapi kacangnya karena gue nggak suka kacang diganti sama ini si Mrs. Pink ini. Sekarang gue mau coba ya, kayak gimana sih rasanya si waffle ini. Ini waffle btw ya. Coba. Dia itu tipenya waffle yang lembut sih. Jadi Jadi lebih kepada soft gitu. Rasa crunchy-nya itu justru gue dapat bukan dari wafelnya tapi dari toppingnya. Karena gue pakai pilihan topping si Mrs. yang pinknya ini. So mungkin dari ada si white chocolate sama caramel itu malah menambah si menambah rasa gurihnya, rasa crunchy-nya gitu loh. Dibandingin dari si wafelnya itu sendiri. Kalau wafelnya ini sih menurut gue ini tipe waffle yang sangat soft gitu. Tapi enak sih buat dessert ya kan. Si toppingnya ini, si white coklatnya, si caramel tuh udah bener ngeblend in banget sama si wafelnya. Dia tuh kayak menurut gua cukup perfectly distributed gitu loh. Didistribusikan dengan cukup baik sih di sepanjang si wafelnya ini. Karena kalau tadi kalian udah lihat klipnya kan memang dari pada saat proses dibikinnya si wafelnya yang udah ditusuk sama stick ini langsung dicelupin ke dalam topping yang kita pilih gitu kan, topping coklat yang kita pilih. Jadi memang harusnya kan dari segi rasa akan balance gitu loh. Jadi kayak nggak ada satu layer di si kelamin ini yang nggak ketutupan sama si coklatnya menurut gua. Oke. Lebih kepada experience sih, lebih kepada gimana kita kesini untuk kita tahu nih, kayak tadi makanya gue kan nanya kan cerita di balik ini tuh apa sih, terus yang paling penting tuh ada pro sama kontranya nggak sih kalau misalnya buka kayak gini kan. Pasti kan karena ya namanya kita juga tinggal di Indonesia ya, dan walaupun ini di Bali, salah satu pulau yang memang turisnya itu banyak, mungkin dari segi kalau misalnya orang mau menilai open mindednya mungkin karena mungkin banyak turis atau gimana kan, tapi memang ada ya budaya Bali itu kan juga ya salah satu yang mungkin sakral gitu loh di Indonesia gitu kan, dan ya memang harus ada aturan-aturan yang ditaati gitu. Jadi makanya tadi ketika gue tanya itu cukup wajar sih kalau misalnya memang ada pro kontra, kan pasti ada sih menurut gue, pasti ada gitu loh pro kontra dalam membuat sebuah kafe seperti ini gitu. Dan ya dengan ownernya yang gue tahu bahwa ternyata dia orang Italia tadi ya, orang Italia yang tinggal di Australia, bukan orang Indonesia. Jadi ya menurut gue juga di situ ada kesan ternyata orang luar gitu. Ya wajar mungkin ya kalau misalnya orang luar kepikiran untuk bikin ide ini dan berani untuk merealisasikannya gitu sih. Gak sedikit gitu loh, sudah banyak banget kita menemukan tempat-tempat di Bali yang dibuatnya tuh sama orang asing gitu loh, yang pemiliknya, ownernya orang asing, bukan orang Indonesia. Sebenarnya di daerah-daerah selain Bali pun juga banyak, tapi kan kalau di Bali mungkin lebih banyak lagi ya, karena kan memang jumlah orang asingnya di sini kan juga pastinya sudah lebih banyak daripada daerah-daerah lain di Indonesia. Jadi makanya dengan membuat tempat seperti ini ya menurut gua sebenarnya gak heran juga, cuman lucu banget. Sebenarnya kalau dari segi konsep harusnya sih ya kalau di Bali mungkin lebih open harusnya, tapi memang
karena ini mungkin berbentuk makanan kali ya, berbentuk makanan dan juga tempatnya itu mungkin menarik perhatian gitu kan. Jadi makanya dari warga-warga sekitar kan, tadi kan dibilang dari warga-warga lokal sini ya, di daerah Seminyak sini, ketika memang tahu restoran ini buka, jadi mungkin kadang belum bisa menerima juga sih dari sisi itunya, karena mungkin bisa dianggap agak melenceng gitu dari budaya Bali itu sendiri. Cuman ya kalau menurut gue sih sebenarnya dengan kita bisa open minded ya, dengan kita bisa lebih membuka diri gitu, mengenyampingkan bahwa ini tuh sebenarnya bukan masalah sexuality-nya atau bukan masalah kayak pornografinya gitu ya mungkin ya, tapi lebih kepada ya embracing aja gitu, embracing dan juga having fun. Kalau tadi kata banyak gitu kan, kayak ownernya tuh bikin ini lebih kepada tujuannya ya ingin menciptakan sesuatu yang baru di Bali dan juga konsep having fun itu sendiri gitu. Tapi memang menurut gue ini berani banget dan ya gue sih nggak tahu ya ada di stand mana. Cuman menurut gue konsep ini tuh sangat berani untuk direalisasikan ya kan, si Mr. and Mrs. DICK ini. Tapi kalau misalnya memang sampai sekarang ya sudah berdamai ya dengan si Mr. and Mrs. Dick ini itu juga sudah mau menghormati lah budaya-budaya yang tidak bisa dilanggar gitu ya. Tadi kan kata banyak kayak tetap walaupun konsepnya itu alat kelamin pria dan wanita, tetap menghormati unsur bahwa kita tuh berada di Indonesia gitu, negara yang memang sangat-sangat kental dengan kebudayaan, sangat-sangat kental dengan keagamaan. Jadi memang ada beberapa unsur yang tidak bisa dilanggar gitu, tidak bisa dilewati. Jadi memang harusnya sih ya ini masih menurut gue masih cukup oke lah. Dan memang ini kan sebuah inovasi gitu. Inovasi yang menurut gue ini lucu-lucuan gitu, lucu-lucuan aja ya, mengenyampingkan bahwa ini tuh ada unsur mungkin seksualitasnya dilihatnya kayak gitu sih. Kenyang juga loh makan ini satu. Menarik. Oke, gue habisin dulu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu pengalaman gue ke Mr. and Mrs. DICK di kawasan Seminyak, Bali ya. Memang lagi-lagi penuh dengan pro kontra pastinya. Gue pun juga mengupload video ini, pasti akan banyak orang yang merasa kayak gimana gitu ya. Tapi yang harus diingat bahwa sebenarnya kafe tadi itu tidak ada sama sekali mengarah kepada apa, kayak melecehkan budaya atau gimana, nggak sama sekali ya. Ke seksualitas pun juga kalau misalnya kita berpikir secara open minded, iya harusnya kita bisa mengenyampingkan itu, bahwa ini adalah sebuah apa mungkin bisa dibilang kayak semacam fresh unique konsep dari orang asing yang berada di Bali, kemudian dia membuat cafe ini ya kan. Konsepnya itu sangat unik dan juga ya memang sebuah seni untuk having fun aja gitu loh. Jadi memang untuk kita bisa nongkrong di sana, untuk kita bisa menerima bahwa di Seminyak, bahwa di Bali, bahwa di Indonesia ada tipe kafe seperti ini, itu tuh kita memang harus pertama didasarkan dari open minded dulu gitu. Makanya gue bilang ini gue acungin jempol, karena memang ini sebuah konsep yang berani banget untuk diambil. Dan ya dengan kita tahu bahwa ownernya itu orang asing, bukan orang kita gitu ya, bukan orang lokal, jadi mungkin ya wajar aja dia berani gitu ya, berada di Bali, sebuah pulau yang memang sudah terkenal dengan ya turis-turisnya sudah mulai merajalela gitu kan. Tapi ya buat gue pribadi, karena memang gue harus membuka diri gitu kan ya, sadar bahwa si Mr. and Mrs. Dick itu tadi adalah sebuah cafe yang memang tujuan untuk having fun dengan konsep 17 plus, 18 plus gitu ya. Ya gue bisa menerima sih adanya konsep cafe seperti ini, karena memang ini unik. Gue hanya melihat dari sisi itunya, unik dan fresh banget, pertama di Indonesia. Jadi terima kasih yang sudah menyaksikan vlog gue pada siang ke sore hari ini di Seminyak ya. Apapun pandangan kalian, apapun pikiran kalian terhadap cafe ini, gue mohon cuma satu, yaitu saling mengerti aja. Gue tidak melarang juga kalian mau berpikir seperti apa, apakah kalian setuju atau tidak, tapi ya saling mengerti aja. Tidak perlu saling nyerang-menyerang, karena kita tahu bahwa ini hanyalah sebuah konsep
dimana ada sesuatu yang fresh lagi di negara kita ini. Jadi terima kasih yang sudah menonton dan kita ketemu lagi berarti di video gue yang berikutnya. Bye bye.